Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan sahur dan juga berniat puasa untuk hari ini. Dan Allah beri tantangan kita sedikit dengan turunnya hujan yang penuh berkah, sehingga Allah menguji kita bersama apakah tetap melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid atau malah kita salat subuhnya di rumah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohon doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan dan tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa suri tauladan untuk umatnya sampai saat ini, umat akhir zaman, Nabi yang terakhir Allah utus untuk menyempurnakan agama Allah, menyempurnakan ajaran-ajaran Allah, sehingganya pada saat ini alhamdulillahnya kita merasakan bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW itu sangat berarti bagi kita. Maka dari itu bersalawat saja kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga mendapatkan pahala yang besar, bahkan Allah juga bersalawat kepada kita. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah dengan kesempatan waktu yang singkat kita akan membahas tentang kemenangan di akhir-akhir Ramadan. Perlombaan bulan Ramadan masih terus berlangsung Bapak Ibu, sehingganya kita masih punya kesempatan yang luas, kita masih punya waktu yang banyak untuk meraih kemenangan-kemenangan apa saja yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Bahkan di saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita masih merasakan keutamaan dan juga sampai ke derajat takwa nantinya insyaallah. Beda kemenangan yang Allah tawarkan kepada kita dengan kemenangan dunia. Allah memberikan kesempatan kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang beriman untuk mendapatkan kemenangan yang sama. Artinya kalau diibaratkan perlombaan, juara satu yang Allah berikan itu bisa jadi diraih kepada seluruh umat manusia yang beriman. Berbeda dengan kompetisi yang ada di dunia ini, kalau juara satunya sudah ada satu, maka juara dua dan juara tiga juga satu. Tidak ada juara satunya banyak orang atau bahkan seluruh orang tidak bisa juara satu. Berbeda dengan Allah tawarkan, Allah menawarkan kemenangan itu kepada seluruh umat manusia yang beriman. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. Jadi kita itu bisa meraih juara satu seluruhnya, meraih kemenangan yang sama, meraih kemuliaan yang paling tinggi. Jadi bukan di sini kemenangannya jika kita sudah menang satu orang, maka orang lain tidak bisa menang lagi. Itulah perbedaan, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, dan Allah memberikan semua nikmatnya dan menawarkan semua kebaikan kepada kita. Tinggal kita lagi yang apakah kita berusaha untuk sama-sama meraih kemenangan itu atau tidaknya. Ada beberapa tips yang bisa kita laksanakan di akhir bulan Ramadan ini, di sisa-sisa bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir beliau membangunkan keluarganya. Ini artinya bukan sekedar membangunkan saja, melainkan memaksimalkan qiyamul Ramadan.
memaksimalkan ibadah-ibadah di sisa-sisa bulan Ramadan. Maka dari itu Nabi SAW saja memberikan atau membangunkan keluarganya, membuktikan keseriusan Nabi Muhammad SAW melaksanakan atau menegakkan sisa-sisa bulan Ramadan. Artinya ini juga bisa kita artikan, jika kita serius di akhir bulan Ramadan, artinya kita tidak mau lepas di bulan suci Ramadan ini. Bahkan kita merasakan cinta dengan bulan suci Ramadan ini karena keutamaannya sangat luar biasa sekali. Terus yang kedua Bapak Ibu, pesan yang dapat kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu jagalah salat wajib berjamaah, terkhusus salat Isya dan subuh kita. Dari hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid, maka baginya pahala seumpama salat malam setengah malam suntuk. Itu salat Isya berjamaah di masjid. Selanjutnya, barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, maka baginya pahala melaksanakan salat semalam suntuk. Coba kita bayangkan waktu malam itu beranjak dari waktu setelah maghrib sampai subuh. Jika kita melaksanakan salat semalam suntuk, artinya kita melaksanakan salat terus menerus dari ba'da maghrib sampai subuh. Bahkan kita bisa memastikan itu tidak mungkin kita lakukan. Namun Allah dengan penuh berkah yang Allah berikan kepada kita, cukup kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid saja, maka kita seolah-olah telah melaksanakan salat semalam suntuk, tidak putus-putusnya gitu. Maka dari itu, terutama di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan, maka kita jagalah salat berjamaah 5 waktu di masjid, terkhususnya salat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya Bapak Ibu, yang bisa kita amalkan untuk menuju kemenangan bulan suci Ramadan ini, semoga kita dapat mencapai derajat takwa nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaga salat tarawih kita berjamaah bersama imam di masjid. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam, maka mereka mendapatkan pahala seolah-olah salat malam semalam suntuk juga. Artinya tidak hanya salat subuh berjamaah di masjid saja yang mendapatkan keutamaan salat semalam suntuk, melainkan juga salat tarawih berjamaah bersama imam juga mendapatkan pahala semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu, maka punya keutamaan sendiri juga kita melaksanakan salat tarawih bersama imam. Memang diperbolehkan salat tarawih sendiri di rumah atau berjamaah di rumah, namun keutamaan itu tidak kita dapatkan. Makanya Nabi mengisyaratkan kalau 10 malam terakhir itu berada di masjid, beriktikaf di masjid, karena keutamaan berjamaah, keutamaan di masjid ini sangat banyak sekali, terutama khususnya di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita masih bolong-bolong salat tarawihnya tidak berjamaah di masjid, kita ramaikan masjid. Dan seharusnya yang bisa kita pahami adalah semakin akhir Ramadan itu masjid ini selalu tambah penuh, bahkan seolah-olah terus meningkat kapasitasnya. Jangan sampai terbalik atau malah di akhir Ramadan sangat sedikit, karena keutamaan di akhir itulah yang sangat tinggi dibandingkan di awal-awal. Semakin ke ujung semakin besar keutamaannya. Dan kita usahakan seupaya mungkin di sisa-sisa Ramadan ini salat tarawih berjamaah bersama imam di masjid. Dan yang keempat Bapak Ibu, yang bisa kita maksimalkan di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini agar kita menuju kemenangan dan agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dan semoga kita istiqomah setelah melaksanakan bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran di malam-malam bulan suci Ramadan minimal 100 ayat. Kenapa 100 ayat? Karena ada hadisnya Bapak Ibu.
dari hadis riwayat Ad-Darimi, yaitu barang siapa membaca ayat suci Al-Quran 100 ayat di malam hari, maka pahala baginya seolah-olah telah melaksanakan sholat semalam suntuk juga. Jadi Bapak Ibu, dengan keutamaan ini, satu malam saja kita bisa mendapatkan keutamaan sholat 3 malam suntuk. Artinya, kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita ukur, bahkan bisa kita ketahui kualitas dan juga faedahnya, maka kita akan terus semangat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan di bulan suci Ramadan ini Allah katakan di surat Al-Qadar, Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ada juga yang mengatakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu, sudah sepantasnya lah kita memperbanyak atau meningkatkan baca Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. Di sisa-sisa ini, coba kita targetkan minimal misalnya 100 ayat pada malam hari, atau lebih bagus lagi, maka kita mendapat keutamaan, yaitu pahala salat malam semalam suntuk. Dari keempat yang bisa kita jaga agar kita menuju kemenangan tadi, dan rasanya itu sudah menjadi rutinitas kita Bapak Ibu, tinggal kita menjaganya di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lewatkan di setiap malamnya, jangan sampai kita lewatkan di setiap waktunya, baik itu di siang hari maupun di malam hari, sehingganya kita keluar di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, karena kita sudah banyak beribadah setiap malamnya. Kita umpamakan misalnya 3 salat malam semalam suntuk, 3 malam gitu. Dalam satu malam ibadah kita bisa meraih keutamaan salat malam 3 malam semalam malam suntuknya gitu. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mengajak diri kami pribadi dan juga Bapak Ibu semua agar sama-sama kita ramaikan masjid kita, agar kita jaga ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya yang berkualitas, dan juga tentunya mengerjakannya dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyukan. Jangan sampai kita mengerjakan hanya sekedar mengerjakan saja dan berharap keutamaannya itu kita dapatkan. Tentu tidak. Jadi kunci yang perlu kita garis bawahi juga adalah selain kita mengerjakannya, kita juga memperhatikan kualitas ibadah kita. Baik itu sholatnya, baik itu dalam mengerjakannya, baik itu niatnya, bahkan persiapan-persiapan ibadah lainnya harus kita maksimalkan seberkualitas mungkin. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, keutamaan yang bisa kita raih kemenangan di akhir bulan suci Ramadan ini, agar kita semua keluar sebagai pemenang, agar kita semua mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.